Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, antrian ambulans pengantar jenazah terus terjadi di pemakaman khusus COVID TPU Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi ambulan ini pemirsa datang dari berbagai rumah sakit di wilayah Bekasi yang kemudian menunggu antrian untuk menurunkan jenazah pasien COVID-19 di TPU Padurenan, Kota Bekasi karena cukup banyaknya jenazah yang kemudian harus dimakamkan di sana. Beberapa mobil ambulans bahkan membawa 2 peti sekaligus ya, Maria, untuk mempercepat proses pemakaman. Bahkan hingga Jumat kemarin terpantau sudah 20 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID. Petugas di TPU banyak dikerahkan untuk mengangkut dan menguburkan jenazah. Pasalnya, 1 unit alat berat dikerahkan untuk menggali lubang baru. Selain itu, TPU juga mengoperasikan alat untuk membuang air yang merendam liang lahat. Saat ini lahan makam COVID-19 di TPU Padurenan terus berkurang. Dalam sepekan terakhir, jumlah jenazah yang dimakamkan setiap harinya mencapai puluhan jenazah. Puluhan jenazah. Kita akan pantau langsung pemirsa bagaimanakah kondisinya pagi hari ini pada Sabtu pagi di TPU Padurenan Bekasi. Sudah ada rekan kita di sana, Kurnia Dwi Hapsari. Selamat pagi, Kurnia. Ya, selamat pagi Maria dan Rivi. Kondisi di TPU Padurenan pada 2 pekan terakhir ini memang mengalami lonjakan, di mana lonjakan ini juga diakibatkan karena meningkatnya angka kematian di wilayah Kota Bekasi. Dan menurut Kepala Dinas Disperkimtan Kota Bekasi bahwa setiap harinya rata-rata jenazah yang datang atau diterima di TPU Padurenan ini berjumlah 30 jenazah untuk dimakamkan secara protokol COVID-19. Angka ini meningkat jauh jika dibandingkan dengan sebelum Lebaran yang hanya di bawah 10 jenazah, bahkan kadang satu harinya tidak ada jenazah yang dimakamkan di TPU Padurenan Mustika Jaya Kota Bekasi ini. Ini kalau bisa dilihat saat ini kondisi makam sudah ada beberapa lubang yang digali oleh petugas makam, karena memang kondisinya setiap hari hampir setiap mobil ambulans yang datang ke lahan pemakaman COVID ini selalu mengantri untuk menurunkan jenazah. Jadi untuk mempercepat proses pemakaman di hari berikutnya, maka petugas makam membuat lubang-lubang cadangan sehingga proses pemakaman bisa berjalan cepat. Ini kalau dilihat saat ini kondisi makam memang sudah nampak penuh karena memang menurut data dari Dinas Disperkimtan saat ini sudah ada 2098 jenazah yang dimakamkan secara protokol COVID-19 di TPU Padurenan ini. Kalau dilihat kondisi lahan di TPU Padurenan memang cukup luas, yaitu memiliki 12 hektar, namun untuk protokol makam untuk protokol COVID sendiri memiliki lahan seluas 1 hektar, dan pemerintah Kota Bekasi pun akibat melonjaknya jenazah yang terus dimakamkan dengan protokol COVID di TPU Padurenan ini akhirnya akan memperluas lahan untuk COVID, yaitu seluas 6 hektar. Maria, Rivi dan juga pemirsa, untuk kondisi pagi ini belum ada petugas yang datang di TPU Padurenan ini. Biasanya nanti sekitar pukul 7 atau lewat dari pukul 7 petugas baru datang ke makam COVID Padurenan ini. Karena petugas sendiri memang sebelumnya sempat kewalahan untuk mengerjakan baik menggali lahan maupun mengangkut jenazah-jenazah yang datang ke TPU ini. Namun saat ini pemerintah Kota Bekasi pun sudah menambah tenaga ataupun jumlah petugas makam dari yang kemarin mencapai 30 orang, saat ini sudah mencapai 50 orang. Dan kondisi pada pagi hari ini, selain belum ada petugas, juga antrian ambulan belum terlihat yang berdatangan dari rumah sakit di Kota Bekasi. Memang kondisinya setiap hari antrian ambulan terus terjadi di TPU ini, bahkan 1 mobil ambulan bisa mengangkut 2 hingga 3 peti jenazah sekaligus. Hal ini dikarenakan untuk mempercepat proses pembawaan jenazah atau pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman, lantaran di rumah sakit pun terjadi antrian untuk membawa jenazah-jenazah tersebut ke dalam makam TPU khusus COVID di Padurenan ini. Nia, Anda tadi menyebut data akan memperluas ya pemerintah Kota Bekasi menjadi 6 hektar. Bisakah Anda sebutkan
apakah lokasi tersebut tetap di TPU Padurenan dengan menambah atau mengekspansi lahan, atau ada lokasi alternatif lain ya? Ya, Rivi dan juga pemirsa, kalau dilihat saat ini TPU Padurenan memang cukup luas, luasnya itu sekitar 12 hektar dan lahan yang sudah digunakan untuk pemakaman umum dan pemakaman COVID ini berjumlah 6 hektar. Dan sisanya sendiri ada 6 hektar lahan yang belum digunakan dan ini akan difungsikan oleh Disperkintan Kota Bekasi untuk pemakaman COVID untuk mengantisipasi lonjakan. Namun memang diharapkan tidak terjadi lonjakan, bahkan sebisa mungkin lahannya tidak digunakan hingga 6 hektar untuk pemakaman COVID ini. Lahannya tetap di wilayah Padurenan ini, di lokasi Padurenan ini. Kalau di belakang saya ini merupakan lahan COVID, pemakaman COVID untuk Muslim, sementara untuk pemakaman COVID non-Muslim berada di sisi sebelah kiri atau namun di sebelah kiri ujung saya untuk pemakaman COVID dan non-COVID dan Muslim maupun non-Muslim di TPU Padurenan ini dipisah. Demikian, Rivi. Iya, informasi sedikit nih ya, jadi sebenarnya untuk di wilayah Bekasi ada berapa TPU yang dikhususkan untuk COVID-19 dan kondisinya masing-masing seperti apa? Ayah dan juga pemirsa, untuk di Kota Bekasi sendiri hanya satu TPU yang dikhususkan untuk COVID, yaitu hanya di TPU Padurenan Mustika Jaya Kota Bekasi ini. Demikian. Saya melihat ada aktivitas selain petugas berpakaian APD dalam liputan yang Anda lakukan panjang hari kemarin. Apakah ini bisa kita katakan keluarga dari jenazah? Dan bagaimana protokol keluarga jenazah bisa mendekati makam anggota keluarga mereka, Nia? Iya, selama proses pemakaman di TPU Padurenan memang banyak keluarga yang mengantarkan jenazah, namun pada saat proses jenazah dikebumikan atau dimasukkan ke dalam liang lahat, para pengantar jenazah ini dari pihak keluarga maupun kerabat harus menunggu berjaga jarak cukup jauh dari lokasi makam, dari lokasi liang lahat. Namun setelah proses pemakaman selesai, seluruhnya makam sudah ditutup dan sudah dikebumikan, begitu sudah ditutup, baru pengantar jenazah atau dari pihak keluarga ini boleh mendekati makam tersebut biasanya untuk memberikan doa ataupun menaburkan bunga. Begitu, Rivi. Ya, baik. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari, laporan lengkapnya langsung tadi dari TPU Padurenan Bekasi, Jawa Barat ya. Jadi memang kondisinya bahkan petugasnya ditambahnya cukup banyak ya, Via, dari hingga 8 sebelum Lebaran, saat ini sudah di angka 50 personil petugas. Dan juga dalam satu hari kendaraan jenazah tersebut atau ambulans yang mengangkut ini bisa membawa 2 sampai dengan 3 peti jenazah.